inovasi kurikulum berbasis kompetensi dan inovasi kurikulum berbasis masyarakat. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu inovasi kurikulum. Inovasi kurikulum dapat diartikan sebagai suatu ide, gagasan, atau tindakan-tindakan tertentu di bidang kurikulum dan pembelajaran yang dianggap baru untuk memecahkan masalah pendidikan. Intinya, inovasi kurikulum dilakukan apabila guru benar-benar meyakini bahwa pembaruan itu memang harus dilakukan dan diperlukan. Kemudian sekolah juga dituntut berperan dalam pembaruan tersebut sampai pada tahap implementasinya dan menetapkan perubahan itu sesuai dengan perkembangan sekolah tersebut. Inovasi kurikulum dibagi menjadi inovasi kurikulum berbasis kompetensi dan inovasi kurikulum berbasis masyarakat. Yang pertama, kita akan membahas kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dan mengembangkan sekolah. Kemudian, KBK lebih menekankan pada kompetensi atau kemampuan apa yang harus dimiliki oleh siswa setelah mereka melakukan proses pembelajaran tertentu. Nah, jika ini lebih berorientasi, siswa itu bukan hanya memahami materi pelajaran untuk mengembangkan kemampuan intelektual, melainkan pengetahuan itu nantinya dapat dipahami dan diterapkan di kehidupan nyata. Ada 4 kompetensi yang harus dimiliki siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama, kompetensi akademik. Maksudnya itu, peserta didik harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengatasi tantangan dan persoalan hidup. Yang kedua, kompetensi okupasional. Maksudnya, peserta didik harus memiliki kesiapan dan mampu beradaptasi terhadap dunia kerja. Yang ketiga, kompetensi kultural. Peserta didik harus mampu menempatkan diri sebaik-baiknya dalam sistem budaya dan tata nilai masyarakat. Yang terakhir, kompetensi temporal. Peserta didik tetap eksis dalam menjalani kehidupannya sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang karakteristik umum kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama, KBK ini memuat sejumlah kompetensi dasar sebagai kemampuan standar minimal yang harus dikuasai dan dicapai siswa. Yang kedua, implementasi pembelajaran dalam KBK menekankan pada proses pengalaman dengan memperhatikan keberagaman setiap individu. Yang ketiga, evaluasi dalam KBK menekankan pada evaluasi dan proses belajar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kurikulum berbasis masyarakat. Kurikulum berbasis masyarakat merupakan kurikulum yang menekankan perpaduan antara sekolah dan masyarakat guna mencapai tujuan pembelajaran. Kurikulum berbasis masyarakat yang bahan dan objek kajian dan ketetapan yang dilakukan di daerah disesuaikan dengan kondisi lingkungan alam, sosial, ekonomi, budaya, dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang perlu dipelajari oleh siswa di daerah tersebut. Tujuan dari kurikulum berbasis masyarakat yang pertama, memperkenalkan siswa terhadap lingkungannya, ikut melestarikan budaya termasuk kerajinan, keterampilan yang nilai ekonominya tinggi di daerah tersebut. Yang kedua, membekali siswa kemampuan dan keterampilan yang dapat menjadi bekal hidup mereka di masyarakat. Yang ketiga, membekali siswa agar bisa hidup mandiri serta dapat membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ke masyarakat. Yang pertama, pembelajaran berorientasi pada masyarakat dengan kegiatan belajar bersumber pada buku teks. Yang kedua, metode mengajar terutama dititik beratkan pada pemecahan masalah untuk memenuhi kebutuhan perorangan dan kebutuhan sosial atau kelompok. Yang ketiga, bentuk hubungan atau kerjasama sekolah dan masyarakat adalah mempelajari sumber-sumber masyarakat sehingga dapat memperbaiki masyarakat tersebut. Yang keempat, strategi pembelajaran meliputi karya wisata, kuliah kerja nyata, kerja lapangan, survei masyarakat, dan sebagainya.
Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.